Cianjur merupakan kabupaten yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat dengan sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, tentunya Cianjur memiliki asal-usulnya. Diketahui pada zaman dahulu terdapat seorang tuan tanah yang kaya raya yang menguasai sebagian besar tanah dan ladang di wilayah ini. Namun dia bersikap kikir sehingga warga setempat menjuluki tuan tanah tersebut sebagai Pak Kikir. Sebelum lanjut pembahasan mengenai legenda asal kota Cianjur, silakan subscribe dulu channel Sales TV. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari kami. Konon di suatu daerah di Jawa Barat sekitar daerah Cianjur, hiduplah seorang lelaki yang kaya raya. Kekayaannya meliputi seluruh sawah dan ladang yang ada di desanya. Penduduk hanya menjadi buruh tani yang menggarap sawah dan ladang lelaki kaya tersebut. Sayangnya, dengan kekayaannya, lelaki tersebut menjadi orang yang sangat susah menolong, tidak mau memberi barang sedikit pun, sehingga warga sekelilingnya memanggilnya dengan sebutan Pak Kikir. Sedemikian kikirnya, bahkan terhadap anak lelakinya sekalipun. Di luar sepengetahuan ayahnya, anak Pak Kikir yang berperangai baik hati sering menolong orang yang membutuhkan pertolongannya. Salah satu kebiasaan di daerah tersebut adalah mengadakan pesta syukuran dengan harapan bahwa panen di musim berikutnya akan menjadi lebih baik dari panen sebelumnya. Karena ketakutan semata, Pak Kikir mengadakan pesta dengan mengundang para tetangganya. Tetangga Pak Kikir yang diundang berharap akan mendapatkan jamuan makan dan minum yang menyenangkan. Akan tetapi mereka hanya bisa mengelus dada manakala jamuan yang disediakan Pak Kikir hanya ala kadarnya saja dengan jumlah yang tidak mencukupi, sehingga banyak undangan yang tidak dapat menikmati jamuan. Di antara mereka ada yang mengeluh, mengundang tamu datang ke pesta, tapi jamuannya tidak mencukupi. Sungguh kikir orang itu. Bahkan ada yang mendoakan yang tidak baik kepada Pak Kikir karena kekikirannya tersebut. Di tengah-tengah pesta, datanglah seorang nenek tua renta yang langsung meminta sedekah kepada Pak Kikir. "Tuan, berilah saya sedekah dari harta Tuan yang berlimpah ini," kata sang nenek dengan terbata-bata. Bukannya memberi, Pak Kikir malah menghardik nenek tersebut dengan ucapan yang menyakitkan hati, bahkan mengusirnya. Dengan menahan sakit hati yang sangat mendalam, nenek tersebut akhirnya meninggalkan tempat pesta yang diadakan Pak Kikir. Sementara itu, karena tidak tega menyaksikan kelakuan ayahnya, anak Pak Kikir mengambil makanan dan membungkusnya. Kemudian dengan sembunyi-sembunyi dia mengikuti si nenek tersebut hingga di ujung desa. Makanan tersebut diserahkan kepada sang nenek. Mendapatkan makanan yang sedemikian diharapkannya, sang nenek pun memakannya dengan lahap. Selesai makan, dia mengucapkan terima kasih dan mendoakan anak Pak Kikir agar menjadi orang yang hidup dengan kemuliaan. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya hingga tibalah di salah satu bukit yang dekat dengan desa tersebut. Di atas bukit, dia menyaksikan satu-satunya rumah yang paling besar dan megah adalah rumah Pak Kikir. Mengingat apa yang dialaminya sebelumnya, maka kemarahan sang nenek kembali muncul. Sekali lagi dia mengucapkan doa agar Pak Kikir yang serakah dan kikir itu mendapatkan balasan yang setimpal. Kemudian dia menancapkan tongkat yang sejak tadi dibawanya ke tanah tempat dia berdiri. Kemudian dicabutnya lagi tongkat tersebut. Aneh bin ajaib,
Dari tempat ditancapkannya tongkat tersebut, kemudian mencarlah air yang semakin lama semakin besar dan banyak, dan mengalir tepat ke arah desa Pak Kikir. Menyaksikan datangnya air yang seperti air bah, beberapa warga desa yang kebetulan berada dekat dengan bukit pun berteriak dengan kalimat banjir, saling bersahutan mengingatkan warga desa. Penduduk desa kemudian menjadi panik dan saling berserabutan ke sana kemari. Ada yang segera mengambil harta yang dimilikinya, ada yang segera mencari dan mengajak sanak keluarganya untuk mengamankan diri. Melihat kepanikan tersebut, anak Pak Kikir segera menganjurkan para penduduk untuk segera meninggalkan rumah mereka. Cepat tinggalkan desa, larilah ke atas bukit yang aman, katanya memerintahkan. Dia menyuruh warga untuk meninggalkan segala harta sawah dan ternak mereka untuk lebih mengutamakan keselamatan jiwa masing-masing. Sementara itu Pak Kikir yang sangat menyayangi hartanya tidak mau begitu saja pergi ke bukit sebagaimana anjuran anaknya. Dia berpikir bahwa apa yang dimilikinya bisa menyelamatkannya. Dia tidak mau diajak pergi, walau air semakin naik dan menenggelamkan segala apa yang ada di desa tersebut. Ajakan anaknya untuk segera pergi dibalas dengan bentakan dan makian yang sungguh tidak enak didengar. Akhirnya anak Pak Kikir meninggalkan ayahnya yang sudah tidak bisa dibujuk lagi. Warga yang selamat sungguh bersedih melihat desanya yang hilang bak ditelan air banjir. Tetapi mereka bersyukur karena masih selamat. Kemudian bersama-sama mereka mencari tempat tinggal baru yang aman. Atas jasa-jasanya, anak Pak Kikir pun diangkat menjadi pemimpin mereka yang baru. Dengan dipimpin pemimpin barunya, warga bersepakat untuk membagi tanah di daerah baru tersebut untuk digarap masing-masing. Anak Pak Kikir pun mengajarkan mereka menanam padi dan bagaimana caranya menggarap sawah. Warga selalu menuruti anjuran pemimpin mereka, sehingga daerah ini kemudian dinamakan Desa Anjuran. Desa yang kemudian berkembang menjadi kota kecil ini pun kemudian dikenal sebagai Kota Cianjur. Demikian kisah atau legenda asal Kota Cianjur. Kalau kamu sendiri, legenda apa yang ada di kotamu? Silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video menarik kami berikutnya.